Tapi ada satu pertanyaan nih Bu. Ini bukan dalam rangka kuasa laki-laki, dari beberapa ini pertanyaan para bapak-bapak. Perempuan menginginkan ruang kesetaraan, kesamaan dalam kebijakan. Suatu pertanyaan yang mungkin mengganjal dari bapak-bapak, apakah ini dalam tanda petik aktivis-aktivis yang perjuangan ini harus dianggap? Selamat datang di podcast Bawaslu Jatim, mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan. Saat ini sudah ada aktivis perempuan, Bu Eka Rahmawati. Selamat datang Bu di podcast Bawaslu Jatim. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu. Dari tahun kemarin kita cari waktunya menyempatkan untuk menunggu, sudah susah sekali ya Bu ya. Karena aktivitasnya sangat luar biasa padat. Akhir tahun biasa. Akhir tahun harus dimaksimalkan sampai tuntas. Setahun menunggu, padahal cuma berapa minggu ya. Iya. Sudah 1 tahun. Baru pada tahun 2021 kita bisa berjumpa, kita bisa ngobrol di sini tentang apa aja yang bisa ngobrol. Sehat Bu? Alhamdulillah, semoga semuanya juga sehat-sehat semua. Ya, teman-teman juga semuanya sehat. Tahun baru kemarin ngerayain di mana Bu? Aduh, di rumah. Emang bisa di mana? Nggak bisa kemana-mana. Iya, Surabaya ditutup Bu ya. Surabaya hampir semua ruas kayaknya ditutup. Hampir ya. Tapi itu harusnya memang apa ya? Ini guru yang sangat luar biasa ya. Iya. Corona itu membuat kita berdiam diri di rumah. Yang tidak mampu dilakukan oleh yang lain memaksa orang tinggal di rumah selama tahun baru. Iya. Hanya corona yang bisa. Hanya corona itu. Padahal dulu-dulu susah sekali orang mungkin berdiam begitu lama di rumah itu. Aktivitasnya Ibu Eka kayaknya saya lihat juga di di medsosnya berkebun, bawa mobil, bawa bunga kemana-mana kayaknya. Saya kira itu kebutuhan setiap orang. Setiap orang itu Iya, kan benar. punya kebutuhan untuk merawat jiwa. Saya Iya, selalu benar. menyebut itu bagian dari untuk merawat jiwa. Bekerja itu kalau tidak diimbangi dengan merawat apa yang menjadi passion, merawat diri, merawat jiwa, takutnya nanti burn out. Burn out itu satu kondisi di mana orang sudah tidak punya lagi semangat Bosan untuk bekerja, terus merasa semuanya dijalankan monoton dan sebagainya. Iya. Saya nggak mau. Oh iya benar. Makanya mobilnya saya lihat-lihat berapa postingannya Bu Eka bawa bunga. Kayaknya di halaman rumahnya penuh dengan bunga. Nah, nanti perlu disurvei. Silakan. Iya benar. Tapi karena pandemi kemudian banyak orang yang ini ya Bu ya, ada yang berkebun, ada yang memasak, kalau cowok-cowok kan banyak yang belajar masak karena di rumah terus ya Bu ya. Bahkan harga bunga kalau nggak salah kemarin sempat naik ya. Apa namanya yang bolong-bolong itu? Janda bolong. Iya sempat naik tuh. Kalau itu mah. Tapi yang bukan ya ini kita membahas bunga. Sebelum kita saya bahas, punya banyak, tenang aja, nanti boleh minta ke saya. Sebelum membahas tentang apa kata Soekarno itu kan bunga-bunga revolusi Gitu. Bu Eka ini kan aktivis perempuan, satu-satunya anggota Bawaslu Jawa Timur yang berlatar belakang aktivis perempuan. Gimana nih Bu, kok bisa meloncat dari aktivis dulu ngurusi tentang kekerasan terhadap perempuan, sekarang di pengawas pemilu, apa yang menjadi latar belakangnya? Ini sebetulnya ada 2 hal ya. Ya. Yang pertama, saya memahami bahwa bingkainya masih dalam satu frame yang sama. Ini semuanya dalam kerangka untuk menjaga demokrasi yang bermartabat dan berkeadilan. Gerakan perempuan pun juga menyuarakan hak-hak perempuan itu dalam konteks itu juga. Ya. Sehingga menurut saya ini bukan satu lompatan yang luar biasa gitu ya. Kalau misalnya ini kan hanya beda kamarnya saja. Beda kamar. Ya, tetapi semangat yang dibawa tetap sama. Ruang aktivismenya atau advokasinya? Saya menolak kalau aktivisme. Aktivisme itu berkegiatan untuk kegiatan sendiri. Gitu kan? Salah ngomong kita. Itu yang justru saya tolak, karena aktivisme itu adalah kegiatan yang menurut saya kehilangan roh tanpa jiwa. Iya, sementara menjadi aktivis itu kan menjaga semangat untuk terus bergerak, menjaga nilai-nilai, spirit yang kita yakini dan kita bawa kemanapun kita pergi. Jadi mau beda kamar mau apa itu tidak jadi soal. Itu yang pertama.
Yang kedua, ini sebetulnya agak lucu juga karena sebetulnya kalau berbicara dalam konteks pemilu itu sebetulnya saya kenal isunya itu sudah cukup lama, tetapi saya waktu itu memang tidak ingin masuk atau tidak ingin bekerja di dalam itu karena pasien saya masih berada di dalam bingkai isu tentang perempuan, gender secara umum ya. Nah, sebenarnya saya tidak melulu tentang isu kekerasan saja, nanti saya bisa cerita. Tetapi perkenalan saya terhadap isu pemilu itu pertama kali sebetulnya itu dari mantan suami saya, karena memang sudah aktivis pemilu dari dulu gitu ya. Iya, tetapi saya waktu itu nggak mau masuk, pokoknya saya nggak waktu itu karena saya mungkin passionnya belum dapat aja, passionnya belum dapat aja untuk itu karena di lingkungan waktu itu juga masih baru ya, sejak 99 saya sudah ini juga aktivis perempuan, bukan di berkenalan dengan isu kepemiluan. Maksud saya ketika waktu itu kami masih pacaran dan dia sudah berkenalan saya dengan isu-isu itu, hanya memang karena lingkarannya berbeda dan saya juga tidak ini di situ sehingga tidak mendalami ya. Jadi ketertarikan atau passion itu belum terbangun, karena sebenarnya orang kalau passion itu kan ketika kemudian ada ini yang dipelihara juga ya. Ya yang something that makes you feel excited gitu kan. Nah, itu saya masih belum nemu pada saat itu. Pada saat itu. Nemunya kapan? Nah, justru saya sudah bercerai. Jauh sesudahnya. Nah, tapi anyway, bukan itu maksud saya. Maksud saya adalah ketika perjumpaan itu tidak sengaja kemarin, perjumpaan dengan yang lebih dekat dengan isu pemilu itu justru ketika saya mendapat kesempatan untuk menjadi tim sel Bawaslu Jawa Timur. Nah, dari situ yang saya kemudian intens untuk belajar tentang kepemiluan, meskipun mungkin ya memang harus diakui dari ini secara pemahaman secara teknis baru saya peroleh ketika saya menjadi anggota Bawaslu. Tetapi intensitas itu memang sejak 2017 ya, intensitas yang benar-benar 2017 tim sel Bawaslu provinsi. Ya. Jadi seleksi Bawaslu provinsi, tim selnya Bu Eka dulu. Yes. Berarti waktu Pak Amin ya sama Pak Toto Pak ya, belum ya? Pak Amin ya. Ya, yang pertama bener nggak? Iya. Yang pertama kan. Oh, bukan yang provinsi, yang kabupaten kota. Oh, kabupaten kota. Tahun 2017. Ya. Habis itu tahun 2000 berapa? 2018 di Bawaslu diterima di Bawaslu, luar biasa. Ada nggak sih Bu hal-hal yang dibawa dari dulu kan passionnya nih sebagai aktivis perempuan, yang kemudian dibawa dari latar belakangnya sebagai aktivis perempuan hari ini ke ruang pengawas pemilu? Justru itu. Ya. Kalau saya mengenang sampai dengan sekarang, waktu itu bahkan ini mohon maaf pimpinan RI kalau ada yang menyaksikan. Iya benar, nggak apa-apa. Tapi pasti akan masih saya yakin pasti akan masih ingat, karena pada saat itu bahkan pimpinan pun waktu itu mempertanyakan ketika ditanya, oke, kamu dari aktivis perempuan lalu kemudian masuk ke sini, apa yang bisa akan kamu kontribusikan? Saya bilang, saya akan melakukan demaskulinisasi terhadap Bawaslu. Hah? Pada bertanya, apa itu maksudnya demaskulinisasi? Istilah demaskulinisasi. Dalam bayangan saya demaskulinisasi itu kan saya melihat pada saat itu saya melihat Bawaslu ini sebagai makhluk yang masih maskulin ya, laki-laki sehingga tidak hanya dalam konteks laki-laki tapi secara ideologi, secara praktik pada saat itu dalam bayangan saya, karena perjumpaan saya kan baru 2017 dengan Bawaslu. Tetapi impresi saya secara kelembagaan bahwa ini adalah makhluk yang maskulin. Makhluk yang maskulin by nature. Gitu ya, by nature artinya dari lingkungan budaya tradisi organisasinya begitu. Nah, sehingga ketika saya ngomong demaskulinisasi, nah ini mengundang reaksi ya, resistensi tepatnya. Awalnya resistensi karena mungkin orang melihat kamu tuh siapa sok-sokan gitu kan. Mau melakukan demaskulinisasi terhadap Bawaslu. Emang kau pikir kami ini siapa kan gitu, mungkin begitu ya. Mungkin begitu. Ini impresi saya begitu. Nah, tapi saya cukup percaya diri untuk bilang begitu, dan saya pikir pada saat itu saya punya mimpi besar. Jadi mohon maaf pimpinan kalau misalnya ada yang menyaksikan ini, karena saya mau waktu itu saya mau sampaikan, karena saya hanya ingin menyampaikan secara jujur apa yang ada di dalam pikiran saya, meskipun
organisasi sebesar apapun, ketika dia berbicara demokrasi Iya. dan keadilan, tetapi kemudian misalnya secara kelembagaan itu tidak kemudian diejawantahkan di dalam kerja dan praktek nyata, saya kira ini akan sia-sia. You have to do what you preach. Ya, apa yang kamu katakan itu seharusnya kamu lakukan. Nah, ini yang konkretkan ya Bu. Iya, itu yang saya yakini, sehingga ya itu juga nilai itu juga yang saya bawa kemana-mana. Makanya komitmen saya itu tidak akan luntur kalau berbicara tentang misalnya soal gender equality. Dimanapun saya berada, saya pasti akan membawa nilai itu, dan mungkin saya akan berusaha untuk mewarnai, atau setidaknya jika menurut saya masih tempat saya bekerja ada hal-hal yang masih menurut saya belum setara, atau ada situasi kesenjangan, atau ada situasi mungkin ketidakadilan gender, ya saya pasti akan turun itu kan kesannya gimana ya, artinya when I have to do something, beraksi. Ya, mungkin begitu action. Begitu ya. Ya, konkretnya apa Bu di Bawaslu Jatim nih? Konkretnya apa? Gagasan besar itu dikonkretkan. Sekarang saya tanya, iya Bu, selama Mas Aji di Bawaslu Jatim, ya, Anda melihat organisasi ini sekarang bagaimana? Oh, luar biasa dong. Saya nggak bicarakan dari depannya Bu Eka. Hal pertama yang harus dilihat adalah ada ruang ramah anak itu ya, sama perempuan. Ya, itu baru fasilitas. Yang lain? Yang lain, apa ya? Banyak sebenarnya, tapi susah disebutkan ini. Mungkin ada kesetaraan atau kesamaan antara kelompok perempuan dan laki-laki ya Bu. Terutama mungkin ad hoc juga ya Bu ya. Itu perannya Bu Eka juga tuh. What way? In what way? Iya benar. Karena mungkin ini ya Bu ya, ada komitmen bagaimana lembaga ini bisa lebih ramah terhadap perempuan. Mungkin itu. Atau gimana? Salah ngomong kita ini. Ya, kalau saya juga hanya sederhana sih sebetulnya. Iya. Sederhana. Di dalam kita bekerja, kita ini kan pasti Bawaslu juga terikat dengan namanya visi misi. Ya, gitu ya. Nah, tapi sederhana saja bahwa di dalam menerjemahkan visi misi itu, di dalam menjalankan program-program dan kegiatan kita tinggal memasukkan perspektifnya saja. Itu yang sebetulnya saya mau bersama-sama ya, kita menggunakan kacamata itu di dalam kita bekerja, menggunakan sensitivitas kita, mengolah rasa keadilan kita untuk lebih peka terhadap situasi-situasi. Mungkin saja terdapat situasi kesenjangan di dalam entah itu di dalam program kita atau entah itu di dalam cara atau pendekatan kita bekerja. Nah, menjadi lebih baik itu juga dalam arti juga memperbaiki di situ. Nah, Bawaslu itu begitu saya masuk ini saya juga kemudian mencoba mengenali. Kalau tadinya kan saya ini kan mungkin kalau tadi kan berasumsi kan bilang sok-sokan bilang mau melakukan demaskulinisasi pada Bawaslu gitu ya. Iya. Soal ini kan omongan orang sok itu kan ya. Iya. Harus punya semangat dulu dong. Ya, tapi ketika masuk dulu saya ingat saya pernah berbincang dengan Bu Dewi ya, Bu Ratna ya, betul, tentang waktu itu saya sempat tertarik dengan, pernah ingat ya PKPU 20 waktu itu tentang mengatur di pemilu. Gimana? Salah. PKPU 20 itu berapa ya? Saya lupa namanya. Yang memperhatikan kota. Bukan ya, untuk yang calon ini pencalonan untuk yang pelaku kekerasan itu. Mengatur tentang itu ya. Menjadi syarat calon tidak boleh ikut ya. Nah, itu kan dalam perspektif Bawaslu nggak boleh karena undang-undang bilangnya nggak boleh. Jadi itu semangatnya KPU melampaui. Di mata saya waktu itu sebagai aktivis perempuan, ini terobosan. Nah, ini membaca bahwa ini semangatnya adalah menghadirkan keadilan gitu kan. Sehingga waktu itu saya dalam posisi luar biasa nih KPU gitu kan.
Bawaslu gimana? Nah, Kalau tetapi gitu. tetapi kemudian dalam konteks bahwa ini karena kita ini nah ini kan agak benturan ya kita berbicara tentang apa namanya normatif Aturan dengan apa namanya implementasi gitu ya ya. ini memang ya kalau undang-undangnya tidak diatur, sebagian kita mungkin bilang bahwa undang-undang tidak mengatur bukan berarti dilarang. Bukan berarti dilarang ya, Bu ya. Nah, tetapi di Bawaslu ternyata tidak bisa begitu. Ya, kita bekerja memang berdasarkan apa yang written, tertulis di dalam undang-undang, normanya itu yang kemudian menjadi rujukan. Jika tidak ada di situ ya maka jangan laksanakan kan begitu. Tafsir itu yang kemudian itu juga menjadi apa seluruh gerak kita mengacu pada apa yang termaktub dan tertulis di dalam undang-undang. Sehingga memang kemudian pada saat itu tahun kita, berapa? itu pemilu yang kemarin. Oh iya benar. Itu apa namanya rekomendasi kita pada Bawaslu, pada KPU waktu itu untuk karena itu dianggap melampaui semangat undang-undang. Meskipun itu apa namanya bagus. Iya ya. Spirit mewujudkan keadilan misalnya. Iya nggak sih? Iya kalau dari sisi itu ya. Karena kan haknya pemilih untuk mendapatkan yang terbaik, pemimpin yang terbaik yang tidak pemilih. Tetapi itu juga kemudian menjadi diskriminasi terhadap calon. Nah, batasan-batasan kayak begitu ini kadang-kadang berbenturan. Nah, sementara bagi aktivis perempuan misalnya nih, nah saya kan sensitif ya, Bu. Dari perspektif aktivis perempuan saya mendukung itu, tapi saya Bawaslu. Iya, gitu. Bener. Nah, tinggal kemudian apa namanya? Nah, tapi begitu masuk kemudiannya. Meskipun ya itu memang di satu sisi memang kita sebagai penegak keadilan pemilu. Iya betul. Ya kita amanahnya memang harus menjaga apa yang sesuai dengan undang-undang gitu. Sehingga mau tidak mau kita memang harus ke sana. Tinggal rekomendasinya jika memang apa namanya seperti itu maka kemudian ya kita ruangnya berbeda, bukan berarti kita anti itu. Nah, itu kemudian saya sadari batasan-batasan itu ya. Nah, tapi ada artinya ruang untuk kita apa namanya? Buat saya itu tidak berbenturan sama sekali secara nilai. Secara nilai tidak berbenturan. Tapi secara teknis kan nggak ada, Bu. Apa namanya? Undang-undang di atasnya mengatur begitu. Enggak maksud saya tidak berbenturan karena apa? Karena tetap itu secara undang-undang itu harus dijalankan. Iya. Rekomendasi apa yang menjadi rekomendasi kita. Iya. Kalau ruang untuk memperbaiki itu ruangnya di pembuat undang-undang bukan di PKPU. Begitu. Artinya kalau secara nilai kan sebenarnya tidak ada masalah dengan itu. Karena memang ruangnya bukan di situ. Walaupun pengaturan teknisnya ada di PKPU. Tapi payung besarnya saya kira mungkin perlu. Nah, memang perjuangan kawan-kawan di gerakan perempuan untuk mengawal apa namanya gender equality ya atau gender equity di dalam konteks apa namanya demokrasi elektoral ini memang luar biasa ya. Nah, itu perjuangan yang nggak putus-putus. Mengubah norma itu setengah mati. Bagaimana kita bisa meyakinkan misalnya para pembuat undang-undang bahwa it does matter, bukan hanya soal number, it goes beyond number gitu kan. Tapi number itu juga penting gitu misalnya. Mau ngomong soal misalnya jangankan itu, ngomong soal kuota perempuan aja dari dulu perdebatan kan. Iya. Orang nggak paham tentang kuota perempuan. Dan di kita pun celakanya misalnya ngomong soal keadilan gender itu semata-mata ngomong soal kuota padahal bukan begitu. Padahal ya ini yang mungkin saya kira juga perlu harus diketahui teman-teman ya bahwa bukan punya angka saja ya Bu ya. Ya bukan hanya angka ya, it goes beyond number. Jadi apa namanya itu jumlah itu penting ya. Tapi ada yang lebih penting mungkin dari itu, kira-kira begitu ya. Kualitas juga penting. Dan lebih penting adalah bagaimana kemudian ya itu. Nah ini ngomong soal ini ya apa namanya norma nilai atau gimana? Representasi perempuan ya itu juga menjadi penting dalam arti tidak hanya secara jumlah dan secara kualitas tapi juga bagaimana kemudian warna ini persoalan agensi juga. Jadi bagaimana ketika dia hadir dia tidak sekedar hadir tetapi dia juga mewarnai dan misalnya membawa sesuatu yang apa nilai yang dia yakini dan dia perjuangkan menjadi suatu kebijakan. Kira-kira begitu ya.
goalnya. Goalnya Kalau itu dianggap bahwa belum ada misalnya. Nah kita memang, nah ini juga salah satu yang saya pikir Bawaslu Jawa Timur ya mungkin salah satunya ke ya, arah saya berpikir bahwa kita sudah memulai dengan kebijakan gender policy di tingkat kita, sebenarnya ruang laktasi itu salah satunya. Nah ini salah satu wujud komitmen kita untuk menghadirkan. Ini kan sebetulnya berangkat dari analisis bahwa ada situasi kesenjangan antara perempuan dengan laki-laki. Coba bayangkan misalnya dulu ini sebetulnya concern ini saya bawa ketika saya masih jadi tim sel. Oh iya. Itu makanya saya bilang ini saya ingin dimaskulinisasi Bawaslu karena ada kasusnya. Bayangan yang membuat saya terpicu dengan itu waktu itu adalah katanya melihat ini gimana ada staf yang masih bawa bayi, itu Mbak Ratna nih. Bayi masih bawa bayi, tapi di lingkungan kanan kiri rokok dan dia nggak ada dia masih gendong kesana kemari masih kerjakan tugas-tugas dokumen kontang panting gitu ya. Susah sekali ya. Terus nggak bisa naruh anaknya, kemudian juga di meja. Ini kan ujung meja juga tajam ini yang anaknya dia nggak bisa lepas anaknya dia harus gendong kesana kemari. Sementara nggak ada tempat untuk naruh dan semuanya ruangan itu tidak bebas rokok gitu kan. Nggak ada yang sensitif bahwa itu ada bayi, ada perempuan yang ini misalnya kayak begitu ya. Nah, terus itu baru satu. Kemudian ngomong soal apalagi berbicara tentang misalnya soal kuota perempuan. Mau apa sih perempuan ini mau minta apa lagi gitu kan? 30%. Saya bilang, bahkan ada yang bilang waktu itu ke saya. Selama ini masih 3, jangan harap perempuan ada di Bawaslu Jawa Timur. Kalau 7 bolehlah. Nanti kalau 7 apalah kemungkinan ada itu ya. 1 bolehlah. Itu waktu itu. Jadi saya ini komen-komen yang ini ya, belum lagi misalnya komen-komen yang berbau seksis, kemudian juga guyonan-guyonan yang berkonotasi seksual dan sebagainya, sehingga itu kalau aktivis perempuan ya yang biasa hidup di ini kadang-kadang agak risih ya. Hal-hal guyonan-guyonan yang mungkin tidak disadari oleh karena dianggap hal yang biasa gitu kan, seolah ini dunianya laki-laki dan sebagainya. Padahal yang kayak begitu kan tidak semua orang nyaman dengan hal semacam itu. Nah, sensitisasi ini hanya salah satu saja, sensitisasi, lalu kemudian juga sensitisasi itu bagaimana kemudian orang bisa sensitif untuk melihat bahwa ini kebutuhan setiap orang itu tidak sama. Perempuan dan laki-laki itu nggak sama. Berbeda. Karena itu pendekatannya juga harus berbeda. Bukan berarti bahwa keadilan itu di perempuan harus sama. Maka pendekatannya juga harus berbeda. Iya benar sih. Gitu. Tapi ada satu pertanyaan nih, ini bukan dalam rangka kuasa laki-laki, dari beberapa ini pertanyaan para bapak-bapak. Perempuan menginginkan ruang kesamaan dalam kebijakan. Suatu pertanyaan yang mungkin mengganjal dari bapak-bapak, apakah ini dalam tanda petik aktivis-aktivis yang perjuangan ini harus galak? Pura-pura serius kita nggak harus galak dari laki-laki atau gimana? Karena saya lihat kalau Pak Toto rokokan nggak berani di depan Bu Eka. Harus gimana Bu? Itu kan cara lain untuk kamu bilang bahwa Bu Eka itu galak. Nggak berani kita. Berarti slow. Bodek kan lembut banget. Nggak. Gimana Bu? Ya, orang punya gaya masing-masing. Iya benar sih. Ya, orang punya karakter masing-masing yang itu dibentuk dari lingkungan masing-masing. Ya, gaya komunikasi yang masing-masing. Masa sih saya galak? Baik kita. Jangan senyum, Mas Bagus jangan senyum. Jadi itu harus fact mungkin taruh atau gimana nih? Kalau cara-cara lembut nggak bisa apa cara-cara yang bukan selalu kalau menurut saya itu selalu stereotip yang dilekatkan pada aktivis perempuan. Biasanya aktivis perempuan itu identik dengan gahar. Ya. Orang mengidentikan begitu, atau aktivis perempuan itu yang beginilah, yang begitu, yang liberal dan sebagainya gitu. Tapi iya itu stereotip. Karena bilang aktivis perempuan itu apakah harus perempuan? Satu. Iya benar sih. Iya. Yang nulis Mansur Fakih kalau nggak salah ya. Tulisan lawas. Iya benar. Ya. Bahkan Komnas Perempuan aja apakah anggotanya semuanya perempuan kan tidak? Tidak juga. Banyak laki-laki. Termasuk saya nih juga
bela perempuan Mas Bagus. Ini persoalan perspektif dan keberpihakan. Iya benar. Dan itu tidak harus perempuan untuk duduk di situ untuk bisa menyuarakan itu. Nah, kalau saya terkesan galak, mohon maaf ini tampilannya memang begitu. Rasanya galak. Apalagi saya sukanya pakai boot gitu kan. Iya, ada sejarah nggak Bu dengan boot itu? Saya sering bahkan kayak modelnya Bu Eka dengan boot, sepatu boot itu ya. Ada sejarah atau gimana? Enggak, ya memang saya suka boot aja. Saya punya banyak lah koleksi boot itu. Iya. Ada beberapa. Keren nih. Kalau pakai boot kayak lebih maskulin ya Kak? Salah ya kalau saya ngomong maskulin ya pakai itu ya? Enggak. Nah, ini juga yang harus ini ya, karena kadang-kadang begini, saya mencoba untuk melawan mitos bahwa ketika misalnya perempuan bekerja di dalam dunia yang sangat laki-laki, maka dia harus mengadopsi yang namanya maskulinitas. Kadang-kadang saya begini, untuk menjadi anggota Bawaslu tidak harus bertindak dan bersikap seperti laki-laki atau mengadopsi nilai-nilai laki-laki. Saya menolak itu. Karena itu adalah style saya. Bukan persoalan saya menjadi berusaha untuk menjadi laki-lakian itu diterima di dalam dunia laki-laki. Enggak ya Bu ya. Enggak sama sekali ya Bu. Lipstick saya masih merah. Saya nggak peduli. Buat saya ini ini adalah fashion statement saya. Cara saya untuk bilang semua dunia ini kayak saya. Saya perempuan, saya tidak mau untuk menjadi diatur-atur untuk misalnya harus oke lah, misalnya pakai batik, mau pakai putih urusan saya. Saya tidak harus mau pakai sepatu high heel atau apa kayak gitu. Iya. Yes, just being me. Ya. Itu menjadi diri sendiri itu jadi jauh lebih penting. Iya benar, itu karakternya kelihatan sekali dari bootnya itu. Keren loh Bu, kelihatan pakai itu terus sambutan. Berapa kali fotonya di Facebook saya lihat juga pakai boot. Jarang loh. Di sini kayaknya nggak ada ya Mas Bagus ya yang pakai boot ya, belum ada ya. Hanya Bu Eka yang satu-satunya yang pakai itu, luar biasa. Nah, kalau ngomongin tentang perempuan nih Bu, banyak sekali hari ini misalkan ada beberapa produk dari undang-undang itu yang berusaha disahkan, misalkan RUU PKS ya. Tapi kan kita melihat juga ternyata bahwa masalah korban kekerasan itu kan tidak hanya perempuan, laki-laki juga bisa loh jadi korban. Itu gimana tuh komentarnya Ibu? Sedikit lah selain tentang Bawaslu tadi kan kelembagaannya sudah luar biasa, sudah ada kebijakan-kebijakan yang terlihat tampak lah bagi keberpihakan terhadap perempuan yang dilakukan di inisiasi oleh Bu Eka. Nah kalau dalam konteks secara nasional misalkan lihat RUU PKS yang sampai hari ini ya belum ya, itu gimana tuh fenomena kekerasan seksual ya? Sebetulnya kalau membaca laporan Komnas Perempuan, kita sebetulnya sudah tahu bahwa mungkin ada 5 tahun terakhir ya berturut-turut negara ini berada dalam darurat kekerasan seksual. Darurat kekerasan seksual karena setiap hari coba baca itu berapa banyak anak atau baik perempuan maupun laki-laki atau orang dewasa yang cuma jatuh sebagai korban kekerasan seksual. Tapi sense ini, maksud saya sense bahwa ini urgensi kedaruratan itu sepertinya masih belum dimiliki oleh legislator ya, karena meskipun sudah bertahan berapa tahun di balik RUU PKS kan tidak kunjung disahkan. Karena disalah pahami sebagai macam-macam lah ya, ada dicurigai macam-macam termasuk nanti akan melegalkan namanya LGBT dan sebagainya. Nah, tidak dipahami bahwa ini sebagai bagian dari upaya untuk memberikan rasa keadilan untuk para dan melindungi anak kita terutama. Gitu. Sehingga ini saya nggak tahu mau gimana lagi karena itu bahkan kemarin sudah di take out gitu ya. Balik gitu. Ini udah jadi prolegnas ya Bu ya kalau nggak salah ya. Iya, dan berapa tahun untuk bertengger di prolegnas dan kemudian akhirnya dibatalkan. Nah, sense of urgency ini yang itu pada perjuangannya untuk meyakinkan mereka untuk masuk ke prolegnas saja sudah luar biasa, sudah perjuangan yang setengah mati. Dan ketika itu kemudian ditunda lagi, itu menyakitkan sekali. Bukan hanya sebenarnya untuk aktivis perempuan. Nah, ini yang disalahpahami itu kan gitu ya, seolah-olah ini kepentingan perempuan saja. Padahal enggak juga, laki-laki juga jadi korban. Iya.
Coba bagaimana? Kita lihat sebagai tools ya, sebagai tools bahkan penal code kita, KUHP itu tidak cukup bisa menjadi instrumen untuk memberikan perlindungan secara komprehensif bagi para korban kekerasan seksual. Definisi kekerasan seksual itu nggak ada di sana. Misalnya, ini yang salah satu ya. Belum aspek yang lain, misalnya pada teknis untuk perlindungan korban ya, untuk menjawab rasa keadilan korban, dan juga pada pelaku misalnya. Di KUHP itu masih ada yang definisi misalnya cabul, definisi beragam lah definisi tentang kekerasan seksual ya. Sementara tidak cukup komprehensif atau memadai untuk mengakomodir beragam bentuk kekerasan seksual yang ada di bawah. Termasuk misalnya kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah tangga misalnya. Iya sih. Iya sih, saya pernah diskusi dengan beberapa teman yang juga konsen di wilayah itu. Misalkan kalau di kota-kota besar mungkin lebih banyak yang mungkin melakukan pembelaan. Kalau di desa-desa ya Bu ya, korban ya, misalkan perempuan sebagai korban, dia tidak lagi dibela, tapi malah disudutkan. Misalkan ada seorang perempuan dia korban pemerkosaan, tapi oleh realitas di sekitarnya malah dia semakin disudutkan, tidak dibela secara itu benar nggak Bu kayak gitu? Ya, itu memang masih terjadi, masih terjadi ya, karena konsepsi ya, masyarakat kita memang masih mengembangkan budaya tabu terhadap konsep seksualitas. Iya benar. Dan terutama dalam konteks konsep tabu itu juga mereka juga mengembangkan memberikan nilai misalnya terhadap keperawanan, itu sehingga kemudian ketika misalnya nah ini juga kemudian berimbas pada misalnya budaya blaming the victim ya, menyalahkan korban ketika misalnya dianggap bahwa mereka yang kehilangan keperawanannya itu kemudian secara moral buruk dan sebagainya. Itu saya flashback ya, kalau boleh cerita ya, dulu mungkin berapa tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu itu, seingat saya di awal-awal tahun 2000 saya pernah menangani kasus gang rape ya, satu anak gadis ya, waktu itu masih SMA, diperkosa 5 orang. Wah, 4 orang. Terus dia waktu itu umurnya 18 lebih. Nah, pada saat itu ini kan KUHP-nya kan sudah ada amandemen, ada beberapa pasal yang berubah ya. Nah, pada saat itu sebelum ada perubahannya, nah pasalnya waktu itu masih dikenakan pasal, seingat saya waktu itu, saya masih ingat sampai sekarang karena saya melakukan advokasi cukup ini sampai kemudian advokasi untuk tafsir terhadap visum et repertum waktu itu, karena memang itu kemudian menjadi persoalan betul di dalam konteks advokasi untuk korban kekerasan seksual. Korban dikenakan pasal 293 yang di situ salah satu unsurnya itu mensyaratkan bahwa nggak bisa dimasukkan di pasal perkosaan karena tidak ada dikatakan perkosaan kalau itu mengancam jiwa. Mengancam jiwa itu harus dengan senjata api atau senjata tajam. Iya benar, susah ya. Nah, sementara definisi perkosaan semacam ini membuat banyak sekali kasus perkosaan tidak bisa masuk waktu itu. Iya, karena termasuk ada alatnya, harus ada senjata. Kalau itu dilakukan dengan anggota yang lain selain bagaimana? Iya benar. Apakah itu bukan perkosaan? Perkosaan juga sih. Palu yang masuk misalnya. Oh iya, dulu ada di kekerasan Mei ya misalnya. Tragedi Mei ya. Terus atau yang lain misalnya. Banyak pisau dan sebagainya misalnya. Pakai jagung. Astagfirullah. Ya, ini maksud saya itu tidak memadai untuk bisa ini. Nah, dalam kasus anak ini, perkosaan yang dilakukan 4 orang ini, dia tidak bisa dimasukkan ke pasal 285 waktu itu. Alasan polisi dengan jaksa karena dianggap bahwa korban bercacat kelakuan. Wah. Karena, nah itu hanya satu unsur saja. Satu karena itu diancamnya tidak dua hal waktu itu. Satu diancamnya karena ancaman korban itu tidak menggunakan pisau dan senjata api ya. Tapi ancam bahwa karena kebetulan orang tua korban ini adalah satu aparat desa
perangkat desa gitu ya, diancam, cukup diancam. Saya bilang sama bapakmu di ruang kamu bahwa kamu adalah begini. Saya tahu rumahmu di sini. Sehingga korban udah nggak berani kan, karena dia menjaga nama baik orang tua, dia nggak berani. Dan dia disekap 4 hari, dia nggak berani lari. Nah, tapi karena dia nggak berani lari itu kemudian digunakan sebagai polisi dan jaksa sebagai alasan bahwa korban ini bercacat kelakuan. Mau kok bertahan berapa hari kok, digilir berapa orang begitu, misalnya kayak gitu. Nah, itu maksud saya. Sehingga tafsir terhadap ini apa namanya? Makanya saya selalu ingat kasus itu karena menarik sekali. Satu, bagaimana kemudian kami berjuang untuk meyakinkan bahwa ini adalah perkosaan dan tidak peduli ancaman ini, tapi ancaman yang terjadi itu, ini konteks, jadi situasi tekanan psikologis misalnya, itu tidak bisa dilihat apa namanya dari senjata aja. Karena kan ini relasi kuasa yang digunakan, itu orang yang kemudian kenal sama bapaknya, pelaku utamanya yang kemudian ada deceive gitu ya, penipuan, yang kemudian membawa korban, yang kemudian akhirnya menyekap korban di sebuah hotel gitu ya, dia korban nggak berani lari meskipun sampai kemudian akhirnya dia nggak kuat, hari keempat baru kemudian dia minta bantuan kami waktu itu. Kebetulan saya masih di LSM Perempuan. Jadi itu ngeri sekali ya Bu. Iya, itu hanya untuk menggambarkan saja betapa sebetulnya instrumen hukum untuk memberikan perlindungan pada korban kekerasan seksual terutama itu sangat tidak memadai. Itu makanya sangat dibutuhkan yang namanya undang-undang PKS. Belum lagi waktu itu tafsir visum. Bayangkan. Wah, itu ya. Visum waktu itu, nah saya sempat waktu itu mengadvokasikan kasus itu untuk visum et repertumnya, karena begini, waktu itu juga berkembang keyakinan polisi dengan jaksa waktu itu dengan membaca visum et repertum, karena ada luka di selaput darahnya, robek arah jam 4 jam 7. Arah jam 4 jam 7 itu kan bayangannya begini kan. Jam 4 jam 7 kan? Iya. Ini ya. Nah, ya kan? Jam 4 jam 7. Iya, jam. Udah enggak usah ketawa, Pak. Ini para suami semua. Emang kamu bukan? Iya sih, sudah punya istri gitu juga. Jam 4 jam 7 Bu ya. Enggak usah membayangkan juga. Iya, enggak usah membayangkan. Nah, saya mau ini aja menunjukkan ya betapa bias gendernya tafsir waktu itu ya, polisi dengan jaksa ya. Arah jam 4 jam 7 itu kemudian diartikan kalau ini 4 orang yang melakukan perkosaan, tapi robeknya selaput darah itu arah jam 4 jam 7, artinya korban ini diam, artinya korban ini tidak melawan, artinya korban ini menikmati, maka korban bercacat kelakuan. Kan luar biasa itu tafsir yang sangat benar. Wow, gitu bener. Kan sebagai aktivis perempuan, wow, padahal ini korban ya, 4 orang pelakunya. Korban itu begitu ketika meminta bantuan kami itu dalam kondisi yang sangat depresi, dan bahkan beberapa kali saya nih konselornya waktu itu yang mendampingi nyaris bunuh diri berkali-kali gitu. Yang tidak terbayangkan orang gitu, dipikir bahwa ini bagaimana bisa menikmati, kalau menikmati dia nggak akan ada penyesalan, nggak akan ada trauma yang begitu hebat gitu ya. Ini trauma sampai depresi Bu ya. Sampai dia membutuhkan apa namanya, ini memang kami juga konsultan ke psikiater waktu itu, psikolog ya, bukan psikiater, maaf, psikolog waktu itu. Dan anyway itu sehingga mengolah itu yang memang dulu ya, saya tidak selalu bekerja dengan isu kekerasan, tapi pengalaman 7 tahun lebih bekerja dengan isu kekerasan itu mengajarkan saya mengolah sensitivitas saya misalnya terhadap situasi-situasi yang bahkan kadang mungkin orang tidak melihat dalam perspektif, misalnya itu tadi dibilang, gimana kita bisa menyalahkan korban misalnya. Jadi jadi korban disalahkan pula. Put yourself into someone else's shoes gitu kan. Coba letakkan dirimu pada posisi itu. Gimana kalau misalkan saudaramu digitukan kan begitu? Atau kalau kamu perempuan, kamu dalam posisi itu, ketika mengalami itu, pasti tidak akan ada yang mau, gitu kan. Nah, tetapi ini yang terjadi. Bias gender itu bisa terjadi di mana saja dan bisa institutionalize. Sedangkan, ketika itu kemudian berpengaruh di dalam proses, bayangkan korban bagaimana mau minta keadilan kalau dalam situasi itu. Ketika tafsir terhadap peraturan perundang-undangan yang masih begitu seperti itu. Nah, itu kalau berbicara tentang PKS ya. Namun berbicara dalam konteks yang lebih luas ya, tidak hanya itu. Makanya perjuangannya teman-teman di gerakan perempuan itu tidak hanya berhenti di semata-mata, kalau apalagi dalam konteks demokrasi dan politik ya, tidak semata-mata di kuota selesai. Enggak. Banyak sekali perjuangan dan it goes beyond, karena target akhirnya adalah bagaimana kemudian kan kita sampai waktu itu sempat mewacanakan undang-undang KKG kan, kesetaraan dan keadilan gender misalnya ya, RUU KKG gitu ya, untuk
bagaimana kemudian goal kita terakhir itu adalah gender equality. Tapi itu lama. Ada orang yang bilang itu utopia. Saya bilang enggak apa-apa, namanya cita-cita. Cita-cita harus perjuangkan. Iya, kita harus memperjuangkan. Kalau sudah ada nggak usah perjuangkan kan gitu sederhananya. Kalau sudah selesai ada nih produknya kan nggak usah diperjuangkan. Iya, nggak perlu undang-undang juga untuk itu kan artinya kan. Karena kadang-kadang masyarakat kita memang harus dipaksa. Iya benar. Gitu sehingga yang ada undang-undang aja kalau perlu dilanggar kan, apalagi jadi memang harus dipaksa kadang-kadang masyarakat itu tidak ada situasi kayak gitu. Nah itu sih, jadi pengalamannya luar biasa Ibu, banyak sekali persoalan-persoalan perempuan yang mungkin hari ini belum tercover di kita. Nah, yang terakhir mungkin karena sih dikode-kode terus nih, semua bagus nih. Yang terakhir mungkin agenda dekat nih, yang konkret di Bawaslu untuk tentang itu pengaruh utamaan gender Ibu ya. Iya. Sebetulnya begini, saya selalu meyakini bahwa kalau di dalam pendekatan manajemen itu kan kita harus punya yang namanya competitive advantage. Competitive advantage itu adalah satu keunggulan kompetitif. Jadi kalau kita Bawaslu sama-sama Bawaslu dengan yang lain, apa yang membedakan kita dengan yang lain? Kalau orang mau ngomong soal produknya Bawaslu Jawa Timur, apa yang membedakan produknya Bawaslu Jawa Timur dengan Bawaslu yang lain? Iya, harus ada itu. Kita harus punya. Betul. Ya, keunggulan baik komparatif maupun keunggulan kompetitif. Sama-sama kita bikin, sama-sama misalnya kita bikin satu produk, ya, yang lain juga membuat. Yes. Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Sehingga kemudian orang ketika tahu bahwa oh ini Bawaslu Jatim banget. Iya. Nah, saya kira dalam hal itu Bawaslu Jawa Timur sebenarnya sudah banyak membuat inovasi ya. Saya juga beruntung mendapatkan kolega-kolega teman-teman pimpinan di Bawaslu Jawa Timur yang luar biasa ya, dan semua punya semangat inovasi gitu ya untuk membawa Bawaslu Jawa Timur ke arah yang lebih baik. Nah, semangat ini, spirit ini yang harus kita terus pelihara untuk menjaga bahwa kita punya competitive advantage. Bawaslu Jawa Timur punya tidak hanya sekedar melakukan apa yang menjadi tugasnya, fungsinya di dalam tugas pokok fungsi kewenangan sesuai dengan mandat undang-undang, tetapi juga ada value yang harus kita jaga di situ. Dan itu salah satu value yang juga kita hembuskan di dalam cara kita bekerja. Salah satunya kalau di kita, saya coba juga untuk mendorong bahwa kita juga punya spirit untuk gender equality di dalam kita bekerja. Nah, ini yang juga sebetulnya kita juga ada beberapa konsep yang mungkin ya insya Allah sebetulnya rencananya sih 2021 ini kita akan ingin ajukan pada para pimpinan di RI terkait dengan pengaruh utama gender. Ya, mungkin mudah-mudahan sih kalau misalnya berkenan mungkin nanti kita akan sampaikan policy brief kita. Ya mungkin kalau policy brief mungkin saya kira mungkin di RI ya, tetapi mungkin usulan kebijakan kali ya. Apa konkretnya apa Bu kegiatannya? Kalau kemarin sudah ruang latar. Nah ini kan kita mau membangun sistemnya. Iya ya, membangun sistem dan tradisi organisasi yang lebih sensitif gender itu seperti apa? Karena itu harus dimasukkan di di dalam, tidak hanya di dalam program kita, tetapi juga di cara kita bekerja tadi yang saya bilang. Jadi satu, kita harus punya yang namanya program spesifik. Yang spesifik itu sudah banyak kita lakukan. Misalnya termasuk kuota itu salah satu yang spesifik, ya. Kemudian juga misalnya program laktasi, ruang ramah anak, ruang ramah perempuan dan anak itu salah satu spesifik. Cuti paternity untuk ibu dan bapak misalnya. Bapak juga bisa cuti? Nah ya iya dong. Cuti paternity boleh. Boleh. Habis melahirkan harusnya bisa. Bapak cuti paternity, hanya mungkin berbeda dengan yang perempuan ya. Kalau yang ibu yang melahirkan. Nggak usah 2 bulan juga ibu ya. Tapi itu juga ini ya. Kalau saya perspektifnya begini. Yang normatif, ini bahasa undang-undang ya, itu harus dipenuhi. Perkara mau diambil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kan kondisi setiap orang tidak sama. Tapi haknya diberikan dulu. Bahwa itu nanti dibilang, masa pengawas kok cutinya jangan lama-lama gitu. Kalau yang laki-laki. Ya, kalau yang laki-laki mungkin tidak ada persoalan. Kalau yang perempuan ya. Yang perempuan karena tidak semua punya kondisi yang, kalau ada kondisi khusus kan juga harus diakomodir ya.
apa-apa lama. Bukan persoalan nggak apa-apa lama. Oh iya benar, salah terus itu. Gimana? Pinggangnya pertama adalah ini pemenuhan hak. Iya, betul. Hak asasi, hak reproduksi harus dipenuhi. Ya. Nah, bahwa hak itu diambil atau tidak, mau diambil 1 bulan atau diambil 2 bulan, itu kan menyesuaikan kondisi yang bersangkutan. Jika misalnya dalam kondisi yang misalnya sudah memungkinkan yang bersangkutan bekerja kembali dan yang bersangkutan mau untuk kembali bekerja dalam waktu itu, it's okay. Sepanjang dalam koridor masih ini. Karena itu hak yang diberikan ya. Nah, bahwa misalnya 1 bulan, oh sudah oke, saya bisa bekerja lagi. Nah, kita nggak bisa dong, misalnya memaksa, kamu wajib ini, kamu cukup 1 bulan aja, nggak boleh. Itu merampas orang. Ya. Nah, tapi kita harus tanyakan bahwa apakah sudah mampu untuk bisa atau misalnya kalaupun misalnya belum, saya apakah di dalam waktu cutinya itu kemudian bisa menggunakan misalnya mungkin apakah kerja dari rumah atau apa gitu, mungkin mekanisme yang penting outputnya itu tercapai, hak pengasuhan bisa terlaksana dengan baik ya, haknya tetap bisa dipenuhi. Saya kira begitu ya. Saya kira itu sudah kode-kode dari tadi oleh Mas Krisna sama Mas Markus ini. Barangkali ada terakhir, mungkin ada pesan-pesan untuk kita nih. Sudah sering tuh nonton podcast Bawaslu. Yang saya sih sebenarnya mungkin ingin melakukan penguatan saja kepada teman-teman perempuan, terutama yang menjadi pengawas pemilu, siapapun yang mungkin menonton podcastnya Bawaslu Jawa Timur ya. Mungkin saja se-Indonesia kan. Mungkin saja, siapa tahu. Ratusan orang yang jelas. Hanya 3 hal yang membuat kita survive dan bisa memperjuangkan apa yang kita yakini, tetap tegak berdiri sebagai perempuan meskipun di dunia yang sangat maskulin, atau yang kita anggap maskulin, ya. Atau yang kita anggap maskulin. Walaupun Bawaslu sebetulnya jauh lebih baik ya dari KPU kalau soal itu. Ya secara praktik kita jauh lebih baik. 3 hal itu, yang pertama adalah percayalah bahwa Anda punya strength, kekuatan di dalam diri. Kekuatan itu yang akan menjaga Anda bertahan dalam situasi sesulit apapun, tantangan sebesar apapun. Yang kedua, sebagai perempuan pasti setiap kita akan punya passion, kesabaran. Sesulit apapun keadaannya, bersabarlah. Kan katanya mentari selalu terbit dari timur ya. Iya, kalau sudah di barat hampir kiamat tuh. Jadi itu akan menjaga kita juga dalam setiap keadaannya, apapun. Bukan mustahil ya, apa yang kita yakini kita perjuangkan suatu saat nanti juga akan menjadi kenyataan. Nah, yang ketiga, selalu pelihara dan nyalakan passions. Passions itu mungkin gairah ya, bukan sesuatu yang membuat kita selalu bahagia, selalu ingin mungkin melakukan sesuatu ya, excited gitu ya. Itu pelihara dan nyalakan selalu passion, karena sekali kita kehilangan itu, saya kira tidak ada artinya apapun yang kita kerjakan di bidang apapun ya. Saya kira 3 hal itu yang nanti akan selalu menjaga dan menguatkan kita. Nah, ini saya kira juga untuk tidak hanya pesan untuk perempuan sih sebetulnya. Saya juga untuk kaum bapak-bapak nih dan di sini. Ya, mudah-mudahan. Makasih Bu atas waktunya. Sehat terus ya Bu ya. Semoga bunganya layu-layu bunganya yang ditanam dulu. Makasih Bu, terima kasih akhirnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.